Lanjut skill yang 9 itu tentang listen for almost negative expression. Ini aku kan jawab yang nomor 1. Jawabnya itu, do you expect a lot of rain this month? Nah, terus jawabnya temennya ini, it hardly even ever rains in July. Jawaban yang benar itu yang A, there little rain in July. Jadi hardly ever itu berarti hampir tidak pernah, yang mengidentifikasikan bahwa hujan sangat jarang terjadi di bulan Juli. Jadi jawabannya there is little rain in July, ada sedikit hujan di Juli. Jadi artinya sangat jarang terjadi. Terus ada skill nomor 10 itu menjelaskan bahwa ketika ada kalimat negatif yang mengandung perbandingan seperti lebih pintar, artinya bisa jadi lebih kuat. Bahkan seperti superlatif paling gitu. Contohnya kalimat no one is more intelligent than she is, berarti dia adalah yang paling pintar. Meskipun menggunakan kata lebih pintar, jadi dalam TOEFL ini memperhatikan bahwa perbandingan negatif sering menunjukkan sesuatu yang terbaik. Nah, dialog yang nomor 1 itu ada, are you pleased with the exam result? Jawab si temannya, I could be happier. Nah, pertanyaannya, apa sih yang dimaksud si wanita tersebut? Jawaban yang tepat itu yang D. She's delighted with the result. Penjelasan I could be happier adalah ekspresi yang berarti bahwa dia itu seorang yang sangat bahagia dan tidak bisa lebih bahagia lagi. Ini menunjukkan bahwa wanita tersebut sangat senang dengan hasil ujiannya. Jadi jawabannya adalah yang D. She's delighted with the result. Dia sangat senang dengan hasilnya gitu. Yang skill 11 itu listen for expression of agreement. Nah, itu mengajarkan kita untuk mengenali ungkapan yang menunjukkan persetujuan dalam percakapan. Ada pertanyaan yang nomor 1, dialognya itu the man say I'd like to take a trip down the coast this weekend. Nah, si woman-nya itu bilang me too. Nah, apa sih yang maksudnya tuh? Yang pertanyaannya kan apa sih yang dimaksud si wanita tersebut? Jawaban yang betul itu yang D, she would also like to take a trip. Nah, penjelasannya me too ini menunjukkan bahwa wanita tersebut itu setuju atau memiliki keinginan yang sama dengan pria tersebut. Nah, jadi dalam hal ini wanita itu juga ingin melakukan perjalanan ke pantai pada akhir pekan, sehingga jawabannya adalah she would also like to take a trip. Dia juga ingin mengambil perjalanan. Lanjut, ada skill yang ke-12 itu for expression of uncertainty and suggestion. Nah, fokusnya itu untuk memahami ungkapan ketidakpastian dan saran dalam percakapan pendek. Nah, aku akan jawab yang soal nomor 1. Nah, dialognya itu si cewek bilang, are we supposed to read all 10 chapter before the exam? Nah, si pria ini jawab, as far as I can tell, we are. Nah, jadi pertanyaannya kan apa sih yang dimaksud si pria tersebut? Yang betul itu yang B, he thinks he know what the assignment is. Nah, penjelasannya itu as far as I can tell itu menunjukkan ketidakpastian atau keterbatasan pengetahuan. Jadi pria itu tidak sepenuhnya dia tahu gitu, nggak yakin, tapi menurut pemahamannya mereka itu memang harus membaca semua bab tersebut sebelum ujian. Next ada skill yang ke-13 itu listen for emphatic expression of surprise. Nah, jadi isi utamanya itu mengenali ekspresi kejutan yang kuat dalam percakapan. Aku akan jawab yang soal nomor 1. Itu di dialognya itu, Greg shall be here any moment and he is coming to the party. Nah, pertanyaannya kan apa sih yang dimaksud sama percakapan tersebut gitu. Nah, jawabannya itu yang B, Greg will come to the party later. Jadi, penjelasannya itu, si wanita tersebut tampaknya mengira Greg itu akan datang segera atau nanti, tetapi he is coming to the party. Jadi, mengonfirmasi bahwa Greg itu memang datang. Jawabannya yang tepat adalah bahwa wanita tersebut menganggap Greg itu akan datang lebih lambat atau tidak datang secepat yang diharapkan.
Jadi jawabannya itu yang B. Nah, the last skill yang ke-14 itu listen for wishes. Nah, itu mengajarkan cara memahami maksud dibalik ungkapan atau keinginan atau harapan dalam sebuah percakapan. Aku akan jawab yang nomor 1 itu dialognya. Do you think we'll be able to get ticket for the concert? Nah, si cewek itu bilang, I wish there were not so many people is lying in front of us. Nah, pertanyaannya, apa sih yang dimaksud si wanita tersebut? Yang tepat itu yang C. The line in front of them is too long. Nah, penjelasannya, I wish there were not so many people in line in front of us, itu menunjukkan bahwa wanita tersebut menginginkan kenyataan yang berlawanan gitu ya. Jadi agar tidak banyak orang di depan mereka. Jadi ini berarti wanita tersebut merasa bahwa antrian itu terlalu panjang gitu. Dan dia berharap jumlah orang yang di depan itu lebih sedikit. Nah, aku akan jawab yang nomor 3 juga. Ada dialognya. Did you see the work schedule for next week? Si wanita itu jawab, I wish I did not have to work too many hours then. Nah, jawaban yang benar itu yang C. She is working too many hours next week. Jadi menunjukkan bahwa wanita tersebut itu tidak senang dengan jumlah jam kerja yang harus dia lakukan. Dengan menggunakan bentuk wish, itu keinginan yang bertentangan dengan kenyataan. Jadi wanita tersebut mengungkapkan bahwa dia itu merasa beban kerjanya terlalu banyak dan dia berharap agar jumlah jam kerjanya lebih sedikit. Oke, thank you.